Pernah nggak sih kalian makan di rumah makan yang selalu rame banget, bahkan di hari dan jam yang nggak biasa? Tapi, ada sesuatu yang bikin suasananya nggak enak. Seolah-olah tempat itu nyembunyiin sesuatu. Mungkin aja, ada pesugihan di baliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like dulu ya, biar channel ini makin semangat upload cerita-cerita misteri lainnya. Dan buat yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang juga supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Tulis juga sholawat terbaik kalian di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tulis juga ya, kalian nonton dari daerah mana, biar kita bisa saling kenal satu sama lain. Di sebuah sudut kota Yogyakarta yang tenang dan bersahaja, ada sebuah rumah makan yang dari luar terlihat sangat biasa. Bangunannya sederhana, tidak megah, bahkan mungkin tidak mencolok dibandingkan tempat-tempat kuliner modern yang banyak bermunculan sekarang. Tapi anehnya, rumah makan ini selalu penuh. Setiap hari, pagi, siang, sore, bahkan malam hari, pengunjung datang silih berganti. Mereka rela antre, berdiri lama, bahkan kadang harus makan sambil berdempetan karena kursi yang selalu penuh. Buat sebagian orang, ini hal biasa. Yogyakarta memang dikenal sebagai kota kuliner, tempat wisatawan dan warga lokal berburu rasa dan suasana. Tapi semakin lama diamati, ada sesuatu yang terasa janggal. Bukan karena makanan di sana tidak enak, justru sebaliknya. Rasanya pas, porsinya mengenyangkan, dan harganya pun terjangkau. Tapi entah kenapa, banyak pengunjung yang mengaku setelah makan di sana, mereka lupa seperti apa rasanya. Mereka hanya mengingat bahwa tempat itu ramai dan makanannya enak, tapi nggak bisa mendeskripsikan detailnya. Bahkan ketika diajak cerita, ekspresi mereka cenderung kosong atau bingung. Aneh, kan? Beberapa orang yang pernah bekerja di sana juga mengaku mengalami hal-hal yang tidak biasa. Ada yang bilang, setiap hari tempat itu seperti berenergi tinggi, padahal tidak ada aktivitas khusus. Mereka merasa lelah secara mental setelah bekerja, bahkan ketika jam kerjanya tidak terlalu berat. Ada juga yang mengatakan bahwa setiap malam, pemilik tempat itu selalu berada di area dapur sendirian, dalam keadaan lampu dimatikan, sambil membaca sesuatu yang tidak mereka mengerti. Anehnya lagi, rumah makan itu tidak pernah kehabisan bahan makanan. Bahkan ketika pasokan dari distributor dikabarkan terlambat, tetap buka, tetap ramai, tetap lancar. Cerita mulai mengalir dari mulut ke mulut. Awalnya pelan, seperti bisikan di tengah keramaian. Katanya, pemilik rumah makan itu dulunya hanyalah pedagang kecil biasa. Menjual makanan seadanya, hanya laku beberapa porsi per hari. Tapi dalam waktu kurang dari 1 tahun, usahanya melejit luar biasa. Mendadak ia bisa merenovasi tempat, menggaji banyak karyawan, dan bahkan membeli kendaraan pribadi yang harganya tidak masuk akal untuk ukuran pedagang kecil. Dari sinilah masyarakat mulai bertanya-tanya, apa benar semua ini karena kerja keras semata? Desas-desus pun makin kuat. Ada yang mengatakan pemilik tempat itu pergi ke sebuah tempat keramat di daerah pantai selatan. Katanya, ia melakukan semacam ritual pemanggilan untuk meminta kekayaan. Tidak semua orang percaya, tentu saja. Tapi yang membuatnya makin meresahkan adalah ketika beberapa warga sekitar mulai mengalami kejadian aneh. Salah satu warga bercerita, ia pernah lewat depan rumah makan itu jam 2 pagi, dan melihat ada aktivitas di dalamnya. Lampu mati, tapi ada bayangan orang yang mondar-mandir. Ada pula yang mendengar suara tertawa lirih, seperti suara wanita, padahal tidak ada siapa-siapa. Lebih jauh lagi, ada yang mengaku melihat seorang pria tua berbaju serba hitam datang ke rumah makan itu seminggu sekali. Ia tidak pernah makan, hanya duduk di pojokan, menatap lantai, lalu pergi tanpa berkata apapun. Saat ditanya ke pegawai rumah makan, mereka bilang tidak tahu siapa pria itu, padahal orang tersebut datang cukup sering. Keanehan demi keanehan inilah yang membuat masyarakat mulai mengaitkannya dengan praktik pesugihan, ritual gaib untuk mencari kekayaan dengan bantuan makhluk tak kasat mata. Dan dari sinilah, muncul teori bahwa rumah makan ini bukan hanya sekadar tempat makan biasa. Banyak yang percaya kalau tempat itu dijaga.
Entah oleh jin pelayan, hodam penjaga, atau bahkan makhluk gaib yang diberikan persembahan tertentu. Beberapa orang pintar yang pernah diajak ke sana juga merasakan energi aneh, seperti ada sesuatu yang tidak kelihatan tapi mengawasi dari sudut tertentu. Bagi mereka yang sensitif, aura mistis tempat itu sangat kental, apalagi jika datang di waktu mendekati malam. Tapi anehnya lagi, tidak ada yang berani melapor. Tidak ada yang mencoba membongkar lebih jauh. Mungkin karena takut, atau mungkin karena tahu bahwa sesuatu yang ada di sana tidak ingin diganggu. Bahkan orang-orang yang sempat membuka usaha makanan di dekat situ pun akhirnya tutup. Ada yang bilang karena kalah saing, tapi ada juga yang merasa bisnis mereka dimatikan secara gaib. Mereka mulai mengalami mimpi buruk, kehilangan selera makan, bahkan kehilangan pelanggan secara drastis tanpa alasan jelas. Fenomena rumah makan ini pun akhirnya dikenal luas di kalangan warga lokal. Beberapa menyebutnya warung gaib. Ada juga yang bilang tempat makan jin. Tapi satu hal yang pasti, meskipun banyak yang curiga, tetap saja tempat itu tidak pernah sepi. Bahkan setelah muncul cerita-cerita aneh sekalipun, tetap saja orang datang dan makan seperti biasa. Entah karena mereka tidak percaya, atau justru karena mereka tertarik dengan keanehannya. Bukankah manusia memang suka penasaran? Fenomena ini sebenarnya bukan yang pertama di Indonesia. Di berbagai daerah lain juga banyak tempat yang katanya memakai cara-cara gaib demi melariskan dagangan. Tapi yang membuat kasus di Yogyakarta ini menarik adalah karena rumah makannya tidak pernah gembar-gembor, tidak mempromosikan apa-apa, bahkan terlihat biasa saja. Justru karena terlalu biasa, orang-orang makin curiga. Dan dari sinilah, kisah rumah makan ini mulai menyebar ke dunia maya, dibahas di forum-forum, bahkan jadi bahan konten banyak kreator horor di TikTok dan YouTube. Namun, di balik segala cerita mistis ini, tidak sedikit juga yang membela. Mereka bilang, jangan asal menuduh. Bisa jadi pemilik tempat itu memang kerja keras dan pandai memanfaatkan peluang. Ramainya rumah makan bisa saja karena lokasi strategis, pelayanan bagus, atau karena memang kualitas makanannya disukai. Lagi pula, sampai saat ini tidak ada bukti nyata tentang pesugihan itu. Semuanya masih sebatas cerita, dugaan, dan kepercayaan personal. Jadi, apakah rumah makan itu benar-benar menggunakan pesugihan? Atau ini hanya cerita yang tumbuh dari rasa iri, curiga, dan ketakutan manusia terhadap hal yang tidak bisa dijelaskan logika? Semua kembali ke sudut pandang masing-masing. Tapi satu hal yang jelas, rumah makan ini tetap berdiri sampai hari ini, dan tetap ramai seperti biasa. Cerita tentang rumah makan itu terus berkembang. Nggak cuma dari mulut ke mulut, tapi juga mulai masuk ke forum-forum internet, grup WhatsApp warga, bahkan jadi pembahasan hangat di TikTok dan YouTube. Semakin banyak yang berbagi pengalaman aneh mereka setelah berkunjung ke sana. Bukan cuma soal makanannya yang enak tapi nggak membekas di lidah, tapi juga suasana rumah makan itu yang katanya terasa berbeda. Salah satu pengunjung pernah cerita kalau dia datang ke rumah makan itu bareng keluarganya saat sore hari. Tempatnya rame, semua meja terisi, tapi yang bikin aneh adalah suasananya hening banget. Bayangin aja, puluhan orang makan tapi hampir nggak ada suara. Nggak ada suara sendok beradu, nggak ada yang ngobrol, dan pelayan pun nyaris nggak bersuara waktu nganterin makanan. Suasana kayak itu bikin bulu kuduk berdiri. Si pengunjung tadi bahkan bilang, rasanya kayak makan di alam lain. Dan ini bukan kejadian 1-2 orang doang. Beberapa orang juga mengaku ngalamin hal serupa. Ada yang ngerasa seperti diawasi dari pojok ruangan, padahal nggak ada siapa-siapa. Ada yang bilang tiba-tiba keringat dingin waktu duduk di meja dekat dapur. Bahkan ada juga cerita dari pengunjung yang ngaku melihat bayangan hitam melintas di balik tirai dapur, tapi ketika dicek, nggak ada siapapun. Cerita makin menyeramkan waktu salah satu mantan pegawai di rumah makan itu buka suara. Sebut saja namanya Andi, dia kerja di sana sekitar 6 bulan. Awalnya semuanya biasa aja. Gajinya bagus, makan gratis, jam kerjanya juga nggak terlalu berat. Tapi lama-lama, Andi ngerasa ada yang janggal. Setiap hari dia harus bersih-bersih dapur sebelum rumah makan buka. Tapi di pojok ruangan dapur, selalu ada tumpahan darah yang aneh. Darah itu kental, warnanya gelap, dan selalu muncul lagi meski sudah dibersihkan. Parahnya, nggak ada hewan yang disembelih di situ. Nggak ada ayam, nggak ada kambing,
Gak ada daging segar yang ditangani sendiri. Andi juga pernah disuruh bersih-bersih kamar kecil yang jarang dipakai di bagian belakang rumah makan. Waktu dia masuk, dia mencium bau yang sangat menyengat, bau kemenyan dan bunga melati yang nyampur jadi satu. Lalu dia lihat ada sesajen kecil di sudut ruangan. Ada dupa yang masih menyala, foto seseorang yang diburamkan wajahnya, dan beberapa benda yang dia nggak berani sentuh. Setelah kejadian itu, Andi mulai sering mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia selalu melihat seorang perempuan dengan rambut panjang menatapnya dari dapur. Matanya kosong, mulutnya bergerak-gerak, seperti sedang membaca mantra. Cerita-cerita kayak gini bikin warga sekitar makin yakin bahwa rumah makan itu nggak berjalan secara wajar. Mereka mulai nyambungin berbagai kejadian aneh yang mereka alami selama bertahun-tahun. Misalnya, banyak warga yang bilang setiap malam Jumat Kliwon, ada suara gamelan Jawa yang terdengar samar-samar dari arah rumah makan itu, padahal toko sudah tutup. Ada pula yang mengaku melihat kucing hitam bertanduk keluar dari saluran air di belakang restoran, lalu menghilang begitu saja ke dalam semak-semak. Serem, ya? Nah, dari sinilah rumor tentang pesugihan mulai mencuat. Banyak yang percaya kalau si pemilik rumah makan melakukan perjanjian dengan makhluk gaib demi mendatangkan pelanggan dan kekayaan. Ada yang bilang, pesugihannya itu semacam tumbal penglaris dari pantai selatan, entah lewat ritual di Parangtritis atau tempat keramat lainnya. Katanya, dalam perjanjian itu, si pelaku harus menyediakan sesajen dan ritual khusus secara berkala. Bahkan, ada yang percaya bahwa setiap hari Kamis malam, ada prosesi khusus yang dilakukan secara diam-diam di ruang belakang rumah makan. Yang bikin makin ngeri, beberapa orang pintar atau spiritualis yang pernah diajak ke sana bilang bahwa tempat itu ditunggui. Ada makhluk yang menjaga. Sosoknya tinggi besar, hitam legam, dan hanya muncul di malam hari. Makhluk itu nggak ganggu pengunjung secara langsung, tapi akan membuat siapapun yang berniat jahat merasa tidak nyaman. Makhluk itu juga dipercaya sebagai bagian dari perjanjian antara pemilik rumah makan dengan alam gaib. Dan selama perjanjian itu dijaga, bisnis akan terus lancar, pelanggan akan datang tanpa henti, dan makanan yang disajikan akan terasa enak, meski sebenarnya biasa aja. Beberapa pengunjung juga mengaku pernah melihat sosok misterius duduk di pojokan restoran. Biasanya muncul menjelang tutup, mengenakan baju hitam panjang, wajahnya tidak terlihat, dan tidak pernah memesan makanan. Begitu restoran akan tutup, sosok itu sudah menghilang tanpa jejak. Pegawai yang bertanya ke pemilik rumah makan hanya mendapat jawaban singkat, "Jangan dipikirin, fokus kerja aja." Dan yang bikin merinding lagi, ada satu kejadian yang viral di media sosial. Seorang food vlogger datang ke rumah makan itu untuk bikin konten. Dia makan seperti biasa, merekam video, review makanan, semua normal. Tapi waktu dia pulang dan mulai mengedit video, sebagian footage-nya hilang. Bukan karena error, tapi benar-benar nggak terekam. Parahnya lagi, beberapa bagian video menunjukkan bayangan aneh di belakang dia, padahal waktu syuting, tempat itu terlihat kosong. Akhirnya dia nggak jadi upload dan memutuskan untuk tidak kembali ke sana. Lalu, dari mana asal semua ini? Banyak warga percaya, pesugihan yang digunakan rumah makan tersebut berasal dari jenis penglaris yang memang dikenal dalam budaya Jawa. Biasanya, orang yang ingin menggunakan penglaris ini akan memanggil dukun atau paranormal tertentu untuk melakukan ritual pemanggilan. Dalam ritual itu, bisa saja digunakan media sesajen, darah ayam cemani, atau benda pusaka seperti keris kecil atau batu bertuah. Sebagai gantinya, si pelaku harus mematuhi aturan-aturan tertentu, seperti tidak boleh membocorkan rahasia, tidak boleh melanggar pantangan, dan yang paling penting, harus siap kehilangan sesuatu. Konon, kehilangan itu bisa berupa waktu, kesehatan, bahkan anggota keluarga. Ada yang bilang, untuk mendapatkan keberkahan dari penglaris, pelaku harus menumbalkan seseorang. Biasanya bukan secara fisik, tapi energi atau ruh orang terdekat. Mengerikan, tapi katanya itulah harga yang harus dibayar demi kesuksesan instan. Gak heran kalau pemilik rumah makan ini dikenal sangat tertutup soal kehidupan pribadinya. Jarang bersosialisasi, tidak pernah membawa keluarga ke tempat kerja, dan nyaris tidak pernah terlihat tersenyum. Nah, semua cerita ini tentu masih sebatas kisah yang beredar di masyarakat.
Belum ada bukti nyata yang bisa memastikan kalau memang rumah makan itu benar-benar menggunakan pesugihan. Tapi jika dilihat dari banyaknya kesaksian, kesamaan cerita dari orang-orang berbeda, dan kejadian-kejadian yang berulang, bisa dibilang ada sesuatu yang gak biasa di balik rumah makan itu. Seiring berjalannya waktu, keberadaan rumah makan misterius ini makin bikin resah warga sekitar. Gak cuma karena cerita-cerita mistisnya, tapi juga karena dampak nyata yang mulai dirasakan banyak orang di lingkungan itu. Rumah makan yang dulu dianggap membawa rezeki karena menarik pembeli dari luar daerah, kini mulai dianggap sebagai sumber energi negatif yang menyelimuti wilayah tersebut. Beberapa tetangga terdekat rumah makan itu mengaku hidup mereka berubah sejak tempat itu mulai ramai. Bukan berubah jadi lebih baik, justru sebaliknya. Salah satu warga, ibu-ibu yang tinggal tepat di belakang rumah makan, cerita kalau setiap malam dia merasa seperti ada yang mengintip dari jendela dapurnya. Waktu dia coba buka tirai, nggak ada siapa-siapa. Tapi anehnya, dia selalu menemukan bekas telapak tangan di kaca, telapak tangan kecil, seperti tangan anak-anak, tapi terlalu tinggi posisinya dari lantai. Suaminya bahkan pernah melihat bayangan melintas cepat di halaman belakang mereka sekitar jam 3 pagi. Setelah kejadian itu, suaminya jatuh sakit selama hampir 2 minggu tanpa diagnosa medis yang jelas. Kejadian-kejadian kayak gini gak cuma terjadi di satu rumah. Beberapa warga lain juga mulai cerita kalau mereka sering mimpi buruk. Mimpi yang selalu sama. Mereka berada di dalam rumah makan itu, sendirian, lalu tiba-tiba semua lampu padam dan terdengar suara-suara dari dalam dapur. Bahkan ada yang mimpi melihat dirinya duduk di meja restoran, dikelilingi oleh orang-orang dengan wajah kosong, seperti mayat hidup, yang menatapnya dalam diam. Seramnya, setelah mimpi itu, beberapa orang mengaku kehilangan selera makan berhari-hari. Badan lemas, malas bicara, dan lebih sering merasa cemas tanpa alasan. Dampak lain juga dirasakan oleh para pedagang kecil di sekitar rumah makan itu. Warung-warung yang dulunya ramai, sekarang sepi pengunjung. Bahkan ada yang tutup permanen karena nggak sanggup bayar sewa dan listrik. Padahal mereka menjual makanan yang serupa, bahkan lebih murah. Tapi entah kenapa, pelanggan lebih memilih datang ke rumah makan misterius itu, meski harus antre lama dan suasananya terasa nggak nyaman. Salah satu pedagang nasi goreng di seberang rumah makan cerita, "Saya udah jualan 10 tahun di sini. Dulu pelanggan rame terus. Tapi sejak rumah makan itu rame, tempat saya jadi kayak nggak kelihatan. Kayak ditutup kabut." Ada juga yang bilang pernah lihat pengunjung yang udah datang ke warungnya, tiba-tiba berubah arah dan jalan menuju rumah makan itu, padahal nggak ada yang manggil. Seolah-olah seperti ada kekuatan yang menarik mereka ke sana. Kisah mantan karyawan rumah makan itu pun makin hari makin menyeramkan. Selain Andi, yang ceritanya udah sempat dibahas sebelumnya, ada juga Dwi, seorang ibu single parent yang sempat kerja jadi tukang bersih-bersih di sana. Dwi awalnya seneng banget karena bisa dapat kerja dengan gaji lumayan tanpa harus ninggalin anaknya lama-lama. Tapi setelah 2 bulan kerja, anak Dwi mulai sering sakit. Badannya panas tiap malam, tapi kalau dibawa ke dokter, hasilnya selalu normal. Suatu malam, anaknya ngomong dalam tidurnya, "Ibu jangan kerja di tempat itu, ibu bau api." Kalimat itu bikin Dwi merinding. Besoknya dia langsung resign tanpa pamit. Setelah keluar dari pekerjaan itu, Dwi cerita kalau dia pernah melihat hal-hal ganjil selama kerja. Salah satunya adalah saat dia diminta bersih-bersih ruang penyimpanan dekat dapur. Di sana dia menemukan sebuah kendi kecil yang diikat dengan benang merah dan ditaruh di atas kain putih. Kendi itu bergetar sendiri saat dia dekati. Dan waktu dia cerita ke rekan kerjanya, mereka langsung bilang, "Jangan disentuh. Biarkan saja di situ." Dari situ Dwi mulai sadar kalau tempat itu bukan rumah makan biasa. Lalu kenapa masih banyak orang yang datang ke sana? Ini adalah pertanyaan besar yang sampai sekarang belum ada jawaban pastinya. Tapi beberapa orang percaya, rumah makan itu sudah dipagari secara gaib. Ada semacam pengaruh tak terlihat yang membuat orang-orang merasa nyaman dan tertarik datang, meskipun mereka sebenarnya sadar ada sesuatu yang aneh. Ada juga teori yang mengatakan bahwa pengaruh pesugihan penglaris itu bisa mengaburkan akal sehat manusia, membuat pelanggan merasa lapar terus, merasa puas padahal tidak benar-benar menikmati makanannya. Hal ini juga dijelaskan oleh seorang ustaz lokal yang sempat dimintai pendapat oleh warga. Beliau bilang, kalau tempat itu benar-benar memakai jin penglaris,
Maka pengunjungnya bukan cuma datang karena rasa lapar, tapi karena mereka sedang dalam pengaruh makhluk halus. Jin bisa membisikkan rasa penasaran, lapar palsu, bahkan kesenangan sesaat. Tapi setelah makan, mereka lupa. Itu sebabnya banyak orang bilang gak bisa mengingat rasa makanannya. Namun, di sisi lain, ada juga warga yang memilih untuk diam dan gak mau ikut campur. Mereka beranggapan selama tidak diganggu, lebih baik tidak mengusik. Bahkan ada yang bilang, rezeki orang jangan diusik. Urusan dia sama Tuhan, bukan sama kita. Sayangnya, sikap ini justru membuat rumah makan itu makin tak tersentuh. Makin hari makin ramai, makin besar, dan makin kuat posisinya di masyarakat. Sampai akhirnya, beberapa tokoh masyarakat berinisiatif untuk mengundang seorang kiai dari luar kota. Kiai ini dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Ketika beliau datang dan berkunjung ke lokasi, wajahnya langsung berubah serius. Beliau tidak berkata apa-apa selama beberapa menit. Lalu saat ditanya, beliau hanya bilang, tempat ini sudah dikunci. Yang menjaga bukan satu. Dan selama pemiliknya masih setia pada perjanjiannya, tidak akan bisa disentuh. Kata-kata itu bikin warga makin resah. Mereka sadar bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa ditangani secara biasa. Tapi karena tidak ada pelanggaran hukum secara langsung, dan karena tempat itu tetap memenuhi standar kebersihan dan pelayanan, maka mereka tidak punya dasar kuat untuk melapor. Jadilah rumah makan itu tetap beroperasi seperti biasa. Setiap hari, dari pagi sampai malam, ramai, padat, tapi menyimpan banyak misteri di balik temboknya. Dan sampai hari ini, rumah makan itu masih berdiri, makin terkenal. Bahkan mulai jadi destinasi horor kuliner bagi mereka yang penasaran. Beberapa datang untuk membuktikan kebenaran cerita. Ada yang cuma penasaran. Tapi nggak sedikit juga yang setelah pulang dari sana, memilih untuk tidak pernah kembali. Bukan karena makanannya nggak enak, tapi karena mereka merasa ada yang mengikutinya pulang. Gimana menurut kalian? Apakah ini cuma mitos yang dibuat-buat? Atau emang bener ada kekuatan lain di balik kesuksesan rumah makan itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga kalian selalu dilindungi dari hal-hal buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.